Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kan kita yang Assalamualaikum. iya, tapi kan kita yang membawakan acaranya. Jadi biar yang lain tuh nonton, bener nggak sih? Bener. Gue host loh. Iya bener. Jangan lupa itu loh. Dia host beneran. Iya bener. Kalau saya bohongan. Betul. Ketemu lagi sama gue Rifki di ngobrol bareng temen. Sekarang Ngobrol bareng sahabat atau temen aja, nggak usah sahabat. Makanya masalah kita nggak sahabat. Enggak Jadi juga. kalau udah sahabat kita saus. Kan teman makanya, bukan sahabat. Enggak, biasa aja. Gue kali ini lagi ada di rumah host One February, host iNews, sama salah satu penggemar klub sepak bola Liga Inggris, The Reds Devils. Ya, sorry. Enggak, gue baru sadar, sorry. The Reds aja nggak pakai Devils. You'll never walk alone, sarang. Red Devils, The Reds Liverpool. Yes. Kenapa Liverpool? Ceritanya pokoknya ini udah sering banget gue ceritain. Pokoknya intinya Belum ke gue. kasihan ya. Nanya. Lu berarti nggak tahu kisah hidup gue dong. Jadi pokoknya intinya saat itu tuh gue lagi berpacaran kebetulan sama orang yang memang suka Liverpool. Itu kayak 10 tahun lalu gitu. Okay. Terus sering banget diajakin nobar kan sama Big Reds. Liverpool kan Big Reds tuh komunitas berisik. paling besar. Maaf ya, tadi ada yang berisik. Ya terus sering diajak nobar, abis kayak gitu jadi nagih kan lama-lama. Karena maksudnya bola tuh ternyata seru kan. Maksudnya kalau misalnya tim kesayangannya dia tuh kalah, mereka tuh bisa uring-uringan lama. Tapi terus kalau menang tuh kayak atmosfer happy-nya tuh berbeda gitu. Itu tahun 2010 berarti. Iya, 2010 2011 gitu lah. Itu tim pertama loh Liverpool. Tim pertama dan memang saat itu yang dikenalin tuh Liverpool. Saat itu gue sukanya Torres tuh masih ada di Liverpool sebelum movie. Iya, Kan dia ganteng tuh kan. Iya, Terus iya. ini cakep juga. Biasa kalau perempuan tuh bohong banget, pasti yang dilihat dari apapun, mau itu pemain bola, mau itu apapun pasti muka dulu. Bener dong? Iya sih, benar. Bohong kalau bisa. Cewek ya, kalau cewek ya? Cewek ya. Iya, aku sukanya ya hatinya baik. Kalau tahu dari mana pemain bola itu baik, yang penting kan gantengnya dulu. Bener nggak? Nggak tahu, gue bukan cewek soalnya. Ini kan kacamata gue kan ceritanya. Ngomong-ngomong kacamata, nanti Andini mau bikin ini loh YouTube, katanya kacamata Neng Nur ya namanya. Mata tapi menarik kan sama hidup gue ya. Menarik lah, cara kan dulu kan nggak jadi deh. Kenapa sih? Oh, iya. Jadi 2010 suka Liverpool, gara-gara pacaran. Orangnya masih ada sekarang. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup tapi nggak tahu apa. Ya udah apa namanya ya begitu aja. Udah punya kehidupan masing-masing. Jadi ya udah kalau ketemu cuma nanya apa kabar gitu. Lu ini orang Rangkas ya? Iya, Rangkas Bitung Provinsi Banten. Dulu sebagai pernah jadi apa? Miss Rangkas, bagaimana? Enggak, gue nanya Gak serius. ada Miss Rangkas, ini fitnah banget. Enggak, gue tuh 2007 itu masuk cover girl Aneka Yes. Oh, yang gini? Iya, Apa yang gini? jari. Oh, Gitu kan. Oke, Terus itu satu-satunya di Rangkas dan satu-satunya di Banten saat itu tuh gue masuk ke kelas 2 SMA. tahun 2007. Lu doang satu-satunya? Satu-satunya, Banten tuh satu-satunya karena kan itu seluruh Indonesia kan, maksudnya nasional. Terus ya nggak nyangka bakal sepanjang ini, maksudnya sampai sekarang perjalanan karirnya tuh nggak nyangka. Ternyata dimulai dari situ. Dari situ awal karirnya. Setelah Aneka Yes terus apa? Setelah Aneka Yes kan baru ikut casting tuh dulu. Karena kan gue masih di Rangkas, masih bolak-balik dulu. Masih naik kereta, masih naik bis, mau ikut casting gitu. Terus lulus SMA, yang lain kuliah, gue nggak bilang pengen kuliah sama mama, nggak mau kuliah, kayaknya pengen bahasanya merantau gitu loh. Pengen gue tuh melihat teman-teman gue dulu di SMA selesai kuliah, mereka berpikiran untuk kuliah, ada juga yang mau nikah. Maksudnya kayak hidup di sana kan ya bukannya gue menjelekan ya, tapi memang sudah segitu aja, sudah memang standarnya hidupnya tuh, maksudnya kayak kita punya anak, kita menikah, lulus SMA pun nggak apa-apa gitu. Gue tuh saat itu berpikir gue nggak mau, gue pengen lebih, gue pasti bisa, maksudnya gue pengen lebih dari itu gitu. Gue pengen sukses dulu apa gitu. Makanya lu memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Tapi bukan kuliah, maksudnya Pacaran. memang ini belum ketemu loh ya, Belum soalnya ketemu masih ini. pengen casting apa, dari situ kan mulai casting iklan, mulai casting apa, ya dari situ lah. Nah, Aneka Yes waktu lu angkatan siapa tuh dulu? Ada artis yang udah terkenal Enggak ada sekarang? kayaknya. Nggak ada? Malah nggak ada tahun gue. Juaranya itu orang Bali tuh dokter. Sekarang juga nggak, kayaknya di Bali jadi ibu rumah tangga. Nggak ada kok kayaknya, tahun gue malah nggak ada siapa-siapa. Masa? Karunya ya? Karunya
Oh kan, gue aja dirangkas di kampung, jauh-jauh aja yang jadi artis ya nggak? Ada yang tahu? Nggak apa nggak ada juga. Skuter cuy, ini nggak. Udahlah ya. Ngomong-ngomong sedih, dulu katanya waktu SMP lu sedih juga, sering dibully juga katanya. Pengkor gitu. Jadi jahat banget. Enggak, gue pernah denger itu soalnya. Iya, jadi waktu SMP abis olahraga cerita ya, terus kan ujian gitu kan kita suruh lari. Ujian olahraga misalnya, lari. Terus gue nggak tahu gimana awalnya, mungkin karena nggak langsung dilurusin kakinya, langsung nggak bisa jongkok gue berbulan-bulan. Berbulan-bulan apa sebulan doang? Nggak tahu. Jadi maaf ya, sampai sekarang tuh kadang suka keceplosan tuh kalau pipis berdiri. Maksudnya karena kan nggak bisa jongkok. Serius beneran? Kenapa? Ada loh. Parah nih, gangguin nih. Ya udah habis gitu akhirnya tuh beberapa kali diurut dipijit, ngerti kan, diurut yang megangin gue tuh 8 orang atau 6 orang. Enggak, lu sakit apa kesurupan megang 8 orang? Nyeri, itu bagian selangkangan lu sakit. Orang nggak bisa jongkok, kok kebayang nggak bisa jongkok. Jadi bener-bener, dan jalan gue tuh pengkor apa pincang. Gara-gara itu. Tapi emang udah cantik begini dari kecil apa agak berwarna dulu? Maaf, dulu tuh nggak ada yang melirik gue. Jadi sekarang nyesel dong. Ya banyaknya gitu katanya. Asik. Maaf, nggak ini nggak boleh ria. Tapi dulu jujur gue setiap suka sama kakak kelas pun kakak kelasnya nggak noleh, alhamdulillah. Noleh, alhamdulillah. Nah, Din, kemarin tadi lu bilang ke Jakarta untuk nyari, lu pengen hidup lebih tinggi lagi. Iya. Setelah mulai casting itu, acara pertama yang lu dapet apa? Yang dulu tuh masih suka FTV-an. Nonton sih. Nggak terkenal banget soalnya. Terus ya maksudnya masih peran-peran kecil gitu loh ya, bukan pemeran utama gitu. Terus nah justru awalnya di entertain jauh, maksudnya berkecimpung lebih jauh lagi itu gara-gara pas gue suka Liverpool, terus ditawarin sama yang sekarang jadi manajer gue. Dulu kita itu sama-sama suka nonton bareng Liverpool gitu, karena dia Liverpool juga kan, Liverpoolian juga. Ditawarin dulu tuh di Liga Italia, Indosiar, tapi masih jadi kayak kuis-kuis gitu. Cuman bertahun-tahun. Jadi bertahun-tahun, dan Liga Italia kan selalu subuh kan, maksudnya selalu pagi kan. Jadi dari situ tuh kayak mau nggak mau ngantuk enggak, jadi merhatiin. Nah dari situ jauh lebih dalam gitu loh, jauh lebih ngerti. Berarti lo lebih ingin jadi seorang presenter jadinya dibandingkan entertainer? Iya, karena dari waktu pun jauh lebih fleksibel kan. Maksudnya kalau presenter kita dibutuhkan jam berapa, kita cuma harus standby 2-3 jam sebelum itu, after itu kayak kita bisa pulang gitu loh. Kalau misalnya main sinetron kita bisa seharian loh, dan kita nggak pernah tahu mau jam berapa di take-nya. Gitu ya? Iya, maksudnya jauh lebih banyak waktu di lokasi. Buang waktu di lokasi gitu ya gitu. Kalau presenter ya kalau lo bisa ambil, kalau enggak ya memang nggak bisa gitu. Nah terus akhirnya lo berevolusi sekarang jadi bawain olahraga kayak One Pride dan lain-lain, itu gimana? Nah kalau One Pride justru dari TV One awalnya kan Liga 1. Sebenarnya Liga 1 kemarin yang di TV One itu acara pertama gue setelah gue kan sempat menikah saat itu, maksudnya sempat menikah saat itu. Sekarang, terus maksudnya gimana sekarang menikah? Ya? Yang setelahnya. Berarti sekarang pernikahan yang kedua? Iya, yang kedua. Pokoknya gitu lah. Tahu jangan bahas dulu itu. Pernikahan yang pertama kenapa gagal? Oh, semua orang udah tahu kok. Gue nggak tahu loh. Hah? Gue nggak tahu. Iya, kasihan, berarti lo follow Lambitura dong. Hah, beres kan ya? Nggak, pokoknya saat itu memang nggak working aja. Nggak working, nggak bekerja. Not working, nggak bekerja. Pernikahannya nggak bekerja, liburan dulu berarti. Maksudnya nggak working gimana nih? Ya tidak, nggak bisa aja. Nggak bisa dilanjutkan. Nggak bisa dilanjutkan. Karena beda visi ya? Udah bukan beda visi lagi sih, itu udah. Jangan sini, agak sini dulu, hilang tuh dari frame. Nah itu bukan beda visi lagi sih, itu udah lebih ke udah memang nggak bisa dipertahankan aja, nggak bisa diperjuangkan juga menurut gue. Itu di umur berapa nih? Nikah umur 24. Emang target? Pengennya lebih muda tadi ya nikah. That's why pas ketemu
Maaf ya kepada suamiku dan keluarga yang sekarang. Nggak, ini bukan bermaksud untuk bercerita, langsung untuk ini mengenang. Oh, iya. Ini cuma lagi ngobrol aja. Jadi pengennya memang nikah muda, terus makanya pas ketemu orang ini baik, agamanya juga baik, ya udah gitu loh. Dipikir kan saat itu masih yang nggak tahu kalau pernikahan itu akan jauh lebih sulit, rumit kan. rumit. Dengar-dengar nih, gue nggak tahu nih, cuma dengar doang. Dengar katanya lu setelah berpisah dari suami yang pertama benar-benar nggak bawa apa-apa. Padahal kalian udah bukannya beli rumah bareng-bareng waktu itu katanya. Rumit kan. Rumit ceritanya. Pokoknya apa namanya? Iya, saat itu gue punya uang 700.000 karena kan saat itu memang keadaannya susah lah. Kalau mungkin dijelasin gue rasa nggak cukup 3 episode acara lo deh. Pokoknya intinya saat gue pergi cuman ada uang segitu, terus gue start lagi itu bener-bener gue minjem uang untuk tinggal di untuk tinggal di tempat baru tuh, minjem uang temen dulu karena gue harus keluar dari rumah itu. Yang penting gue jangan tinggal di situ maksudnya. Tapi kan itu rumah kalian berdua kan? Iya, nggak apa-apa, maksudnya yang alhamdulillah kan, maksudnya sekarang tuh Allah sudah mengganti jauh lebih lagi, berkali-kali lipat dalam semua hal. Jadi gue dari dulu berpikirnya kalau gue terpaku sama hal itu, udah nanti rezeki gue akan di situ aja. Coba kalau gue lebih ikhlas, lebih nerimo, pasti Allah akan mengganti jauh lebih lagi gitu. Itu yang lo rasain sekarang? Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Semuanya jadi kembali lagi yang dulu lu punya, terus lu tinggalin. Lebih dari apa yang pernah gue punya dan lebih dari apa yang dulu gue cita-citakan. Gitu. Tapi masih baik-baik aja sama yang dulu. Tidak pernah tahu, tidak pernah ketemu, dan tidak mau tahu juga. Tidak mau tahu juga. Fokus ke yang sekarang. Fokus ke yang sekarang. Belajar dari kesalahan dulu. Kan mungkin namanya manusia juga, kita punya salah ya. Gue juga pasti punya salah lah. Dengan apapun background cerita kemarin, tapi ya udah, gue memperbaiki kesalahan, berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau dulu gue dengar kekurangan gue itu, ya gue tambal kekurangan gue di pernikahan gue yang sekarang maksudnya. Yang sedih gitu dong? Hah? Enggak dong, Andi ini selalu happy. Oh iya, mas ras gitu. terus soal karir yang tadi lu ke One Pride, ke Liga 1, itu emang lu menawarkan diri atau emang ditawarin? Gue rasa kalau One Pride mungkin saat itu udah nggak ada host lagi kali ditawarin jadinya, ya nggak sih? Kalau Glory itu kayaknya pas udah nggak ada host lagi, karena kan kalau bola Liga 1, walaupun itu pertama kalinya gue kerja di Liga Indonesia, maksudnya yang tentang Liga Indonesia, gue nggak tahu menau loh sama sekali. Belajar waktu itu berarti? Saat itu doang. Orang waktu casting aja bilang, "Pak, saya nggak ngerti Liga Indonesia." Gue tau ya Persija, Persib, itu pemainnya gue nggak hafal siapa aja, seriously. Maksudnya kayak bener-bener dari nol lagi belajar. Terus juga kebetulan saat itu juga kita timnya juga dengan orang-orang yang hebat, hostnya dengan komentatornya juga orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jadinya ya seru aja sambil belajar, sambil tahu. Akhirnya sekarang jadi jago? Jago sih enggak, apalagi sekarang kan TV udah nggak megang lagi Liga 1, udah lupa lagi. Udah nggak dipanggil lagi kalau ada? Enggak lah, Liga apa namanya, di Liga kan, liganya kan pindah ke TV lain tuh. Lu nya nggak diajak? Nggak, konsepnya kan udah beda, udah nggak ada ceweknya kan. Kayak TV One aja deh yang baik, yang banyak ceweknya gitu konsepnya. Nah terus akhirnya lu menerima jadi olahraga ke One Pride, kan susah dari bola ke bela diri MMA. Belajarnya sulit juga atau gimana? Iya, awal-awal emang tetap sulit ya, karena dulu awal-awal konsep itu malah kita kan yang di camp. Kalau di camp itu dulu sama Dita di camp kan malah pertama ya, setelah yang Sali itu jauh lebih serunya karena kita ngobrol nggak yang harus fokus bener-bener apa aja gitu loh. Maksudnya itu bisa universal, lo nanyain sama fighter kan. Kalau mungkin lebih spesifik tentang MMA-nya mungkin Ovi yang nanyain gitu. Maksudnya kayak akhirnya kan lama-lama paham juga, oh ini dia kelasnya kelas apa, kelas ini tuh ternyata berapa kilo, tapi gue masih lupa juga sih sekarang. Tapi lo emang hobi olahraga, menerima itu?
tahu Nggak itu? hobi sih, tapi gue lagi berusaha untuk sekarang ya, apalagi di usia sekarang gue Usia berusaha. berapa emang? Gue udah alhamdulillah udah 25 tahun. Enggak udah. Menikahnya tadi 24. Oh iya benar, itu baru tahun lalu dong ya. Nggak 30 tahun, gue udah tua kan. 20 tahun. Udah susah sekarang katanya udah imun cina. Kalau semakin tua olahraga juga semakin susah turun berat badan nih. Masa ini kurus kan nih? Enggak, ini gemuk. Ini makanya gue tutupin. Gitu. Nah, Din, ngomong-ngomong Liverpool sebenarnya gua dulu pernah ngeliat lu waktu gua tugas liputan Liverpool. Liverpool kesini 2012, 13. lu hostnya di sana. Itu lu karena lu suka sama Liverpool diajakin jadi host di sana atau memang ada orang yang ngasih kerjaan ke lu? Enggak, itu sebenarnya accident banget. Jadi awalnya kan accident. Jadi awalnya gue kan foto buat majalah tuh. Terus di sampulnya dia itu tulisannya You'll Never Walk Alone Andini. Karena gue jadi kayak ngebahasnya memang banyak tentang Liverpool kan. Nah, sebulan kemudian salah satu orang dari Liverpool tuh datang ke Indonesia untuk survei tempat Liverpool Inggris. Datang lah, terus dia ketemu lah sama si ketua Big Reds ini, terus dia bilang ada juga nih di Indonesia, maksudnya model atau host, dia ngefans banget sama Liverpool, dibawain majalah, terus si orang ini bilang, oh bagus, gue pengen ketemu dia nanti kalau pas Liverpool datang. Tapi kan itu mungkin cuma omongan-omongan kosong kan, maksudnya cuma ya gitu aja. Nah pas Liverpool beneran datang kan mereka stay-nya di Hotel Mulia. Nah, gue ceritanya jadi grupis yang alay. Gue tiap subuh datang ke sana dari gue tuh dari jam 5 pagi bangun, gue datang ke sana karena gue pengen lihat mereka breakfast, pengen lihat mereka. Nggak alay sumpah. Itu hari pertama tuh gue kayak gitu. Pas siangnya ketemulah gue sama Gerard itu. Jadi Gerard tuh kan saat itu paling sulit ditemuin karena Suarez nggak ikut kan. Dan Gerard tuh agak-agak nggak yang terlalu gimana gitu. Terus tiba-tiba ada Gerard di depan mata gue, cuy. Ada Gerard, terus ya gue sih tidak melewatkan kesempatan, gue sih foto ya, kapan lagi gitu kan. Gue foto. Nah tadinya dia nggak mau, pas gue foto dia baru mau, baru semua orang tuh ngikut gue dulu, baru nyerbu Gerard. Akhirnya Gerardnya pergi, tapi at least gue udah dapet foto kan. Gak lama, terus gue ketemu sama orang yang Liverpool, dia bilang, lo Andini ya? Iya, gue udah sempet ngobrol. Ternyata dia yang sebelumnya datang. Terus dia bilang, gue ngefans banget sama Stuart Downing nih. Saat itu gue suka Stuart Downing. Terus dia bilang, oh iya, lo udah ketemu dia? Enggak, kayaknya gue tadi sempat lihat dia dari jauh, tapi kok dia kayaknya orangnya tipikal yang pendiam, dia introvert gitu loh, menutup diri. Terus ya memang dia seperti itu. Ini dong, minta tolong, gue pengen foto. Gue minta tolong dia doang deh, nggak apa-apa deh, nggak yang lain. Gue tuh minta tolong gitu sama dia, cuma pengen foto. Terus dia bilang, aduh sorry, itu di luar wewenang gue, itu gue nggak bisa bantu karena dia di bagian LFC TV apa manajemen, gue nggak ngerti. Terus tiba-tiba, terus gimana? Gini aja, gue kerja sama orang LFC TV, kita bikinin program aja ya. Lo host dan lo wawancarai idola lo, maksudnya Indonesian Celebrity wawancarai idolanya. Hah? Terus lo mau nggak kapan nanti sore jam 3, sedangkan itu 12:30. Jadi siang. Iya, dan gue tuh nggak pulang ke rumah karena untuk ganti baju pun karena gue takut nggak keburu kan. Jadi itu cuma kali 2 jam selanjutnya. Serius? Iya. Kalau lo mau lo datang ke GBK jam segini, ntar ketemu gue di pintu ini. Ya, gue beneran itu tuh kayak terus gue bilang, my English is not good, terus that's okay, lu bisa nyontek. Coba gimana pakai bahasa Inggris ya? Ngomongin aja. Gue lupa, gue aja lupa, anjir. Nah itu sumpah bahasa Inggris gue tuh, Hi Stuart Downing, welcome to Jakarta. Lu kebangetan gitu, logatnya gitu loh. Hi Stuart Downing, welcome to Jakarta. Iya, bener-benernya, how are you today? Anjir, itu sih bener-benernya. Itu sih parah. Jadi di depan gue nih Downing tuh, gue tuh cuma pengen meluk, bilang oh my god, gue suka sama I like you gitu. Nggak keluar cuy. Yang keluar apa? Omongan yang ditulis aja, yang disuruh ditanyain. Jadi gue cuman kayak, do you wanna say something? No, it's enough. Jadi kalau sekarang inget, goblok ya, kenapa gak gue peluk gitu, bodo amat, dia berkeringat kan, lucu ya, keringat gimana gitu. Ini nggak ada. Terus kayak is done, oke, bye. Udah gitu dia pergi. Udah itu doang. Itu nyesel banget tuh. Nyesel banget.
Tapi kayak ya udahlah, at least pernah kan punya. Dan Ada fotonya tuh. ada fotonya kan. Jadi maaf, ini bukan editan ya. Kalau netizen yang ngirim bilang mungkin ini editan. Dan apa namanya, pengalaman kan, itu nggak mungkin terulang lagi kan. Dari situ jalan lu makin terbuka setelah itu. Dari situ kan sempat viral soalnya. Oh, jadi ya maksudnya jadi kayak ya udah semua orang tuh jadi tahu Andi ini tuh ya Liverpool gitu. Maksudnya Liverpool Angels ya. Liverpool Angel, segila apa sih maksudnya Andi? Ya gila, karena gue kalau misalnya dulu tuh kayak harus ada jadwal setahun sekali tuh pengen nonton di Anfield gitu. Udah kesampaian? Udah beberapa kali. Udah beberapa kali? Nonton matchnya 2 kali atau 3 kali gitu. Cuman ya memang kemarin nih harusnya kan pergi juga nih kita jadi juara IPL. Tapi karena corona dan karena semuanya harus berantakan ya nggak jadi. Segitunya banget. Segitunya banget? Iya. Cuman gara-gara dari dikenalin sama cowok tuh ya? Iya, sampai gimana secinta dong? itu ya? Abis ada yang bilang, kakak nggak mau pindah aja jadi fansnya MU. Loh, nggak bisa dong, walaupun kita sama-sama merah. Hati kan nggak bisa lo kayak berkhianat gitu, ya kan? Bener nggak? Dan kenapa harus MU gitu loh? Kayak nggak ada lagi kan, cuy. Maksud gue, maksudnya kayak nggak bisa, kayak itu tuh kalau udah jadi agama, cina. Pernah nobar bareng gitu maksudnya gitu sama MU misalnya sampai berantem maki-makian pernah? Enggak, justru waktu gue pernah nonton langsung di Liverpool, langsung di Anfield. Gue lupa itu match yang mana ya, yang sama Newcastle. Dulu tuh pernah nonton 2014 Liverpool Newcastle di Anfield, sama 2019 itu Liverpool Arsenal yang Liverpool menang 5-1 di Anfield. Gue lupa. Nah, kalau nggak salah tuh yang gue lupa yang match mana. Kita tuh samping-sampingan sama ini yang musuh kan, maksudnya fans yang musuh gitu. Tribun yang musuh. Cuman beda gitu loh, cuma beda apa? Beda skat gitu doang. Berantem coy di sana tuh mereka tuh, tapi mereka berantem juga. Di sana tuh rusuh, mereka tuh kayak ya mungkin caci-caci makian, teriak-teriakan gitu. Nggak lempar batu tapi. Oh, gila lo. Mau lempar batu, lempar gelas. Enggak, cuman kayak memang seru kan kayak gitu. Walaupun kadang kok serem banget nih, karena kan Liverpool juga fansnya ini banget kan, fanatik banget. Fanatik ya? Fanatik. Bukan P ya? Iya, salah. Tadi kan gue bener ngomong. Fanatik. Fanatik banget loh, fansnya Liverpool tuh hooligans loh. Hooligans? Emang lu tahu hooligans itu apa? Inggris kan, fansnya Inggris. Maksudnya memang yang garis keras. Bukan tuh katanya tuh. Hah? Iya kan? Emang apa hooligans? Iya, garis keras. Liverpool kan garis keras. Emang ada Liverpool garis kerasnya juga? Oke. Ada satu di Anfield tuh, ada satu tribun namanya The Kop. Itu yang kalau udah di The Kop itu berarti lo tuh idola gilanya Liverpool, karena bisa dapat duduk di situ tuh setengah mati susahnya. Kecuali lo punya tiket terusan, yang tiket terusannya cuma akan dijual sama orang-orang yang memang ngefans banget gitu. Nah, hal yang paling sedih dan senang deh dari Liverpool, apa yang pernah lu tonton atau apa? Liverpool juara apa misalnya? Sedih terlalu banyak kali ya, karena kita terlalu banyak di PHP-in. Beberapa kali kan Liverpool udah hampir juara 2014, dia hampir juara IPL. Nggak jadi, diumumin di menit ke-80 di Anfield diumumin kalau Manchester City menang. Nggak jadi, gue udah jauh-jauh nonton saat itu. Sampai nangis nggak? Nangis sih enggak ya, karena berarti belum hard die dong, die hard dong berarti. Bukan, hard die lagi tuh, salah. Die hard. Enggak, masalahnya karena lu nonton di sana, di Liverpoolnya, jadinya kecewa mungkin. Tapi karena lo langsung nonton di sana, di depan itu ada pemain-pemain, jadi kayak kebeli gitu loh. Maksudnya kayak hati tuh kayak udah langsung enak gitu. Gue penggemar Liga Italia, gue nggak tahu Inter. Inter tuh yang mana ya? Yang belakangan ini udah nggak pernah menang apa-apa kan? Enak aja, baru menang 2 kali dari 5 pertandingan. Itu gue sampai nangis 3 kali loh gara-gara Inter. Padahal gue belum pernah ke Meazza. Kenapa lo nangisnya? Dulu waktu 2002 kalau nggak salah mau Scudetto lawan Lazio kalah 4-2. Nangis juga. Nangis beneran. Nangis. Sama nangis yang kedua tuh pas lagi juara Liga Champions treble. Itu gue nangis juga. Terharu kan? Nangis happy kan? Terharu, gitu. Ya. Kalau yang pertama nangis sedih. Nangis sedih itu dibilang babi. Cuma gara-gara Juve babi. Oh, makanya kemarin waktu Juve datang ke Indonesia, satu-satunya tim luar yang nggak mau lo liput Juve. Semua yang tim Indonesia keluar tuh pertama kalau nggak salah Liverpool ya yang datang Indonesia. Liverpool, gue yang liput.
Chelsea, gue juga Arsenal, gue Belanda, Inter. Ajax dong Belanda. Belanda timnas. Oh, timnas Belanda, Inter, pas ditawarin Juve enggak lo aja yang lain. Ada ya orang kayak gitu, tapi memang ada sih kalau Itu kan orang hard, die hard gitu kan. Iya, Sampai nangis. hard day ya. Untung yang mau salah. Tapi gue nangis sih waktu Liverpool kalah di finals Liga Champions kemarin yang si Muhammad Salah itu di Cedera. tackle sama Sergio Ramos. Bola biasa aja di tackle. Tapi kan dia kayak jahat banget. Dan lo tau gak, gue tuh sampai DM Sergio Ramos, tau gak? Dibalas. Enggak boro-boro lo harus balas. Gue mungkin satu dari jutaan orang yang DM dia untuk mengungkapkan kekesalannya yang gue caci maki. Tapi ada temen gue yang nge-DM artis, katanya apa di blok. Kira-kira dia ngatain gitu. Ngatain. Nah berarti itu mungkin artisnya tuh nggak ada kerjaan. Dia mungkin juga bukan artis kali, nggak ada kerjaan terus dibaca. Kan biasanya kalau artis nggak punya waktu untuk baca-baca kayak gitu, benar nggak sih? Ya gue nggak tahu, gue bukan artis, itu gimana? Iya, bukan artis kayak gitu. Lah kayak gue bacain satu-satu DM karena kan gue bukan artis. Jadi karena gue nggak punya kesibukan. Tapi gitu. ada yang lu balas nggak? Misalnya cacian netizen misalnya gitu loh. Alhamdulillah sih nggak ada yang caci maki sih kesini-sini ya. Oh jangan lu, aku semua kali komen-komen jeleknya. Enggak ada yang caci maki karena ya maksudnya nggak ada yang perlu dikomentarin dari hidup gue kali, hidup gue gini-gini aja kali. Masa sih? Iya, Lu kan public figure. Enggak lah kan jadi. Si itu yang ngomong nama sih ceritanya public figure. Figura. Lu kan public figure. Figura. Enggak lah, maksudnya biasa aja kan skuter. Selebriti kurang terkenal. Skuter, selebriti kurang terkenal. Tapi lu udah ada di mana-mana kan, muka lu ada di mana-mana, di iNews, di Nah, tapi TV tau One. nggak? Kalau gue pergi sama laki gue, yang paling banyak dimintain foto laki gue kan. Berarti dia terkenal dong. Makanya gue bilang kan ya artis gue, kenapa lu yang diminta foto ya? Yang masih siaran sampai sekarang gue, dia udah lama banget kagak pernah main sinetron, kagak pernah main FTV, dia Lu mulu. kan pernah main sinetron ya? Dulu tuh main FTV. Bukannya dia host gitu di salah satu TV. Ya dia pernah juga host kayak petualang gitu Oh. kan. Dia pernah juga. Tapi gue bilang gini, gue ini kan gue menghibur hati gue sendiri. Gue bilang sama dia, sayang kalau cowok itu ikonik kan, maksudnya muka cowok itu kan jarang gitu loh, dan lo gak bisa gampang hafal. Apalagi ibu-ibu kan kalau mau cowok kan bener-bener ekspresif gitu loh. Karena kebanyakan fans dia ibu-ibu. Nah kalau cewek, banyak cewek cantik, belum tentu lo lihat di kamera dan lo lihat asli itu bisa Sama. gitu. Karena ada orang tuh yang memang lebih cantik di kamera, ada orang yang lebih cantik asli. Dan perempuan cantik tuh banyak banget, tapi Kalau cowok ganteng sedikit. Lu tipe yang mana? Cantik di kamera, di asli enggak bagaimana? Nggak tahu, tanya laki gue aja deh. Buktinya nggak ada yang minta foto, berarti cantik di kamera. Nggak, di kamera berarti juga nggak ada yang bodo amat mungkin kali kalau ada acara. Berarti gue. kalau laki lu banyak kan ibu-ibu. Ibu-ibu Mungkin dia pas lagi jalan sama lu, wah ini anaknya ibu ini ganteng banget kayak gitu. jahat banget. Enggak, itu tante sama adek. Tapi udah nikah, yang baru udah nikah berapa lama nih? Baru 4 bulan. 4 bulan. Sudah memprogram Apa? anak. Terus dikasih aja, belum ada kayak Tapi gas terus dong. gas terus. Gas terus. Gas terus. Mumpung lagi pandemi Cina kan. Kan kalau orang banyak yang hamil katanya lagi pandemi. Makanya tadi pas gue nyampe sini, Andi nih lagi baru selesai keramas. Enggak, gue masih mandi keramas ya. Ini gosip banget nih, Paris. Begitulah, nggak ditunda yang pasti. Tapi juga belum yang sampai program gimana. Cuman ya sedikasihnya aja dulu. Itu sampai akhir tahun. Soalnya laki gue bilang, gue kan suka uring-uringan pengen punya anak karena udah usia juga kali. Terus kata laki gue, ya kita baru nikah 4 bulan. Maksudnya ya sambil santai aja. Kalaupun dikasih, alhamdulillah. Kalaupun belum, ya nggak apa-apa. Berarti anggap aja Allah masih ngasih waktu untuk pacaran berdua gitu. Untung dianya bijak kan. Jadi setengah gimana? Iya, setengah India, setengah Bali. Papanya setengah Makassar, Bali. Makassar, India. Oh. Jadi dia kan Indianya berarti 3/4 kan? 3/4. Iya kan? Bener nggak? Tapi putih nggak ada Indianya. Dia nggak, jangan gitu, dia tuh nggak Punya rasis. rasis loh. Nggak, tapi dia emang nggak mau dibilang India. Tapi India ganteng maksudnya gitu ya. India kayak yang main Mahabharata gitu kan ya. Hah, Mahabharata emang ada yang ganteng? Iya, Gantengan tuh. laki gue lah. Masa sih?
Yang film-film kayak Ayu Ting Ting dulu deket tuh siapa? Sahersek, Ya, itu, enggak lah, kayak dan gitu. laki gue lah, karena laki gue yang mau sama gue. Enggak, maksudnya itu kan Indianya kelihatan gitu, ini nggak kelihatan. Enggak, dia gitu. nggak kelihatan, dia malah versi Indonesia kayak Cina menurut gue. Ah, Cina. Kayak agak Cina, maksudnya karena putih kali ya, di keluarganya pun yang paling putih yang mukanya beda sendiri itu dia, yang lain tuh masih India, maksudnya masih yang lebih Kental ada Indianya gitu. India banget. Tapi dia mancung sih, untung at least anak gue nanti nggak pesek kayak gue. Emang lu pesek? Gue pesek. Oh, itu Gua tapi langsung bukan operasi nggak? Operasian nggak? Masa iya sekecil ini, sepesek ini masih gue operasi? Kemana hasilnya? Ya kan? Itu asli tapi ya? Asli. Nah tapi ngomong-ngomong, setelah lu nikah ini, apa sih target yang ingin lu capai dalam karir lu, dalam keluarga lu yang belum tercapai sama kalian? Selain anak? Enggak. Kalau gue bilang nggak punya target, berarti gue orangnya nggak punya mimpi. Kita punya mimpi, maksudnya kayak lebih ke normal, pengen punya rumah misalnya dalam waktu dekat gitu. Cuman kalau yang lain, karir atau apa, gue udah nggak punya target. Maksudnya gue kerja tuh ada kerjaan, alhamdulillah. Nggak ada kerjaan, gue nggak yang ngoyo untuk dapet. Karena apalagi udah punya suami, sekarang gue berpikir, Udah dari suami aja duitnya gitu. iya, karena dari dulu pun gue bercita-cita pengen jadi ibu rumah tangga. Maksudnya ibu rumah tangga dalam arti, ya gue pengen ngurusin suami, pengen ngurusin anak aja gitu loh dulu. Tapi ternyata memang nggak bisa juga gue full seperti itu, karena kita yang memang di dunia seperti ini udah biasa misalnya main sesekali kadang keluar, nggak mungkin banget juga lo fokus di rumah. Jadi kalau kerja ya gue kerja, kalau nggak ada ya nggak ngoyo gitu. Nah seandainya nanti lu punya anak, lu akan berhenti dari dunia entertainment? Iya, gue akan ngurusin anak. Punya anak? Itu Andini karena hidup seperti yang gue inginkan gitu. tuh, dari dulu emang seperti itu kayaknya. Pengennya dari dulu tuh kayak gitu sebenarnya, udah nggak muluk-muluk harus kayak gimana gitu. Lagian kayak materi, uang kan bisa dicari ya. Kalau nyokap gue bilang gini, teh, kalau punya rumah tangga, asal rumah tangganya baik, maksudnya suami istri ini saling baik, nggak pernah berantem, nggak pernah ribet, nggak aneh-aneh di belakang, itu tuh semuanya pasti ngikutin. Maksudnya nggak usah yang terlalu ngoyo untuk nyari materi atau apa, nanti juga ada ininya sendiri. Rezekinya sendiri. Iya. Ya, mungkin ini karena masih 4 bulan jadi belum kelihatan berantemnya. Enggak, berantem aja. Berantem aja karena dia tukang makan tengah malam. Gue kan pengen menjaga dia biar badannya tetap bagus. Kayak menjaga apa malas masak nih? Dua-duanya, aing sangat tau. Jadi gitulah, maksudnya seru aja, lagi seru-serunya. Iya, baru 4 bulan lagi Lagi seru-seru. jangan gitu dong. Emang iya kan? Hah? Lagi 4 bulan udah seru-serunya. Enggak, dulu 4 bulan nggak seru-seru Iya, juga. mungkin yang dulu kurang seru kan? Memang tergantung orang kali ya. Yang dengan orang ya. Berarti Andin itu dengar-dengar jago masak kayaknya. Nggak jago, tapi belajar. Belajar. Karena dulu gue diomonginnya, salah satu alasannya adalah gue nggak pernah ngurus suami, Cina. Gara-gara pisah digituin. Nggak pernah ngurus suami, terus nggak pernah masak ini itu. Dari situ gue tuh kayak sekarang tuh kayak terpacu, maksudnya kayak Pengen ngebuktiin kalau gue tuh bisa. nggak ngebuktiin. Gue akhirnya pengen memperbaiki diri aja. Gue ngebuktiin buat siapa? Buat suami yang sekarang. Iya, maksudnya dia juga tidak menuntut apa-apa, dan yang sebelumnya pun juga tidak tahu kehidupan gue, jadi gue udah nggak perlu buktiin apa-apa. Yang penting kalau gue pengen lebih ke memperbaiki diri, maksudnya gue harus bisa seperti yang gue pengenin. Sekarang tiap pagi misalnya, walaupun gue kan orangnya bukan tipikal morning person, gue tiap pagi bangun untuk siapin sarapan apa kek gitu, Berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik. istri yang lebih baik dari gue yang kemarin, yang gue juga tahu memang gue belum baik, jadi ya udah itu aja. Bener Iya. gak sih? Betul Andin. Semoga pernikahan lu langgeng. Amin ya Allah ya Cepat Rabbal Alamin. punya anak, Amin. sekaligus kembar mungkin 2 mungkin. Itu harus program amin. Tapi kali aja Nabi Hidir lewat mengaminkan. 3 langsung. Dan Kuliah. Andi ini ternyata masih kuliah Andin. baru kuliah lagi. Andi ini baru 2020 ini karena pandemi, karena nggak ada kerjaan, memutuskan untuk sekolah. Itu S1 S2? Jadi ada satu program fast track namanya S1 S2 lanjut dalam 5 tahun. Emang ada ya? Baru dibuat di satu kampus. Namanya? Gitu, di Sahid. Universitas Sahid. Baru dibuat di Sahid, dan itu baru ada jurusannya komunikasi aja. S1 S2 tuh lanjut pokoknya terus 5 tahun, tapi udah langsung S2. Berarti lu kemarin cuma sampai SMA doang?
Gue kan sempat kuliah 2011 apa 12, tapi kan lagi bangor-bangornya dulu, Bang Bang ngapain? biasalah anak Jakarta tiap Bang, malam anak tuh masih rangkas. enggak, sorry, gue udah jadi anak Jakarta, saya kurang ajar nih. Gue tuh masih nongkrong tiap malam di mall, masih seneng kayak gitu dulu, kan masih seneng ke klub, jadi kayak terlena dengan dunia gitu loh. Sempat kuliah berapa tahun berarti waktu itu? 1 semester aja. Oh, bagus dong. Bagus kan? Anda Habis mahasiswi teladan. Habis gitu gue ditwasapin mulu sama orang TU, Kak Andi ini nggak lanjut sampai mungkin gue aja lupa gue tuh apa namanya dulu tuh sampai bagian mana gue sekolah, tau nggak? Gara-gara ya memang dulu kan juga belum ada pandemi, gue tiap hari harus ke kampus cuy, Kamu di malam-malam. mana sih sekarang? Dulu tuh di Inter Studi yang di Itu di seberang ini. Polres Selatan, Oh, iya tahu. di situ kan deket, saat itu deket kosan gue di situ. Cuma 1 semester ya? Itu semester Tahun 2000 lupa 2012 apa? 2012. Terus Apa kenapa nih? sekarang mutusin pengen kuliah lagi? Dipaksa suami. Dipaksa suami. Jadi kalau Arya selalu bilang gini, eh kecerdasan anak itu pasti nurunnya banyaknya tuh dari ibunya, dari mamahnya. Dan yang ngurusin anak di rumah itu kan pasti ibu, bukan bapak. Jadi kalau pengen anak-anak pintar, harus ibunya dulu yang diperbaiki, maksudnya wawasannya. Jadi dia terus gue selalu bilang, lah gue kan udah pintar, kalau nggak gue pintar gue nggak mungkin jadi host. Gue kan sok-sok gitu kan. Terus kata dia, nggak ada yang bilang kamu bodoh, tapi alangkah lebih baiknya semuanya tuh jadi lebih diisi dan lebih tertata. Jadi kalau dia selalu mempush gue untuk melakukan hal yang belum pernah gue lakuin, itu hal yang baik gitu maksudnya, yang memotivasi gue untuk melakukan yang bisa gue lakuin lebih, dia pasti mendorong gitu. Sulit nggak sih dari 2012 tiba-tiba 8 tahun kemudian lu baru kuliah lagi? Sulit Mikir dia susah tuh ya, udah belak tuh ya maksudnya. dulu aja belet, sekarang gimana? Lo kebayang nggak statistik? Gue tiba-tiba ketemu statistik ini itu, ya Allah, itu kan udah lama banget. Gue terakhir belajar statistik aja, yaitu kuliah, dan itu salah satu alasan gue kuliah berhenti saat itu. Berhenti ya kuliah, ada statistik kan, gue nggak mau yang itu kan, kenapa gue kuliah komunikasi dikasih hitungan gitu alasannya. Ternyata sekarang dapat lagi. Cuman mungkin agak mudahnya karena sekarang kuliahnya kita online sementara, dan apa namanya, kuliah malam kan, maksudnya dulu juga kuliah malam sih, cuman kayak sekarang tuh lebih santai. Dan ada Ernest, dia selalu bilang kalau kamu nggak tahu kamu tinggal nanya. Enak ya. Jadinya ya udah. Dulu waktu kuliah 1 semester tuh IP berapa nih? Gue aja lupa, lu nanya IP gue. Lupa. Lupa. Dulu masih Udah sih lupa. lama, Ada udah. dua. Enggak lah, bukannya 3 ya, pasti 1 semester gitu. Sekarang aja IP gue 3,7. Pinter dong berarti. Kan gue siapa bilang gue bodoh, gue cuma pura-pura aja ada. Gue dulu pernah coba ngelanjutin S1 juga di Universitas Terbuka tuh nggak? Kan online juga tuh. Ih, IP gue 2,1. Jai, ada yang lebih parah dari gue dong. Itu cuma bertahan 3 semester. Ya, tapi nilai gue tuh A semua loh. Karena apalagi gue kan orangnya tukang ngomong nih kayak gini ya. Nah, kalau ada pelajaran yang suruh kita bercerita, maksudnya coba ceritain kisah hidup kamu tentang ini. Jago tuh ya. Gue tuh kayak ngalir sendiri cerita gue, nah nilainya langsung A gitu. Jadi Saking banyak pengalaman dulu. nah, Ya. jadi gue sampai berpikir sama Ares, apa gue mau bikin buku autobiografi kali Wih, ya? canggih Andi Buat ini. enggak juga sih, apa mau jadi Mary Riana gue biar menjadi Motivator ya. ya kan? Apa yang kasih motivasi ke orang-orang? Karena sampai sekarang sih masih banyak, maksudnya orang yang tahu background gue kemarin, kegagalan gue, orang tuh kadang cuman netizen tuh kadang cuma DM, cuma perempuan sih apalagi. Kak, gimana sih caranya biar bisa move on kayak kakak, biar bisa aku tuh mereka dia cerita biasanya panjang lebar gitu kan. Gue tuh sampai punya satu file di handphone, itu isinya dulu kata-kata semangat dari netizen, karena untuk bikin gue lebih bersyukur gitu loh. Karena gue dari situ gue tahu kalau ternyata bukan gue aja yang mengalami hal seperti itu, masih banyak orang yang jauh lebih Parah sedih, jauh lebih susah gitu loh. Dulu kan gue berpikir gue kayaknya mau mati aja deh, kayak gue nggak sanggup kan ngadepin itu sendiri. Gue perempuan sendiri saat itu, orang tua gue nggak tahu, teman-teman gue mungkin tahu, tapi gue tutupin pas selalu mereka nanya tuh nggak ada apa-apa,
gue selalu bilang gak ada apa-apa. Enggak kok, nggak kayak gitu. Mereka denger kayak gimana ceritanya, enggak bukan kayak gitu. Gue masih selalu mendinai kan, karena gue juga pengen berusaha mendinai sama hati gue sendiri gitu. Terus banyak orang yang bertanya kayak gitu, banyak orang juga yang ngasih support. Gue jadi lebih melek gitu loh. Oh, gue mikir hidup gue itu susah dan menyedihkan itu, ternyata di luar sana itu jauh lebih banyak orang yang susah, jauh lebih banyak orang yang gila. Masa mereka cuman mau makan nasi, maksudnya makan nasi aja, beras aja, kadang mereka harus harus apa ya, harus mungut atau harus apa gitu. Itu kan kayak gue kan mikir, ya Allah, ini cuman susah karena cinta loh gitu, maksudnya cuman karena itulah mereka ini untuk memperpanjang hidup aja tuh sesusah itu. Jadi kayak gue lebih bersyukur aja sih, kayak ada yang nanya tuh jadi lebih, gue selalu bilang Allah akan mengambil apapun yang kita punya dengan diganti yang lebih baik. Kalau diambil tuh pasti diganti yang lebih baik. Itu yang sampai sekarang gue selalu tanemin dalam diri gue. Nah, masih ingat nggak apa pesan semangat dari netizen yang paling lu ingat sampai sekarang? Ada bilang gini, kak, pokoknya gini intinya. Mungkin sekarang hati kakak terbaret dan luka parah, tapi suatu saat percayalah, kakak tuh bakal bersinar dan mereka nggak berarti apa-apa lagi buat kamu. Maksudnya saat kamu udah bersinar, dan gue merasakan itu ya sekarang. Maksudnya kayak gue memang, ya Allah memang udah memberi apa lebih dari yang gue cita-citakan. Gue dikasih suami yang baik, alhamdulillah, suami ya gue maksudnya orang yang punya pengalaman sepahit itu. Laki gue single basicnya, mau gitu loh, dan dia nggak jelek, maksud gue dia bisa mungkin mencari perempuan single lainnya yang jauh lebih muda, jauh lebih cantik, jauh lebih pintar gitu. Tapi ya itulah janji Allah, nggak mungkin salah alamat, nggak mungkin, Allah tuh nggak mungkin salah gitu loh. Nah, mungkin ada pesan ke teman-teman yang kasusnya sama kayak lu nggak apa, maksudnya sedih tuh wajar. Kalau gue berpikir sedih itu wajar, kita itu terjatuh itu harus justru untuk biar bisa bangkit lagi tuh jauh lebih tinggi. Jadi intinya tuh yang penting jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus berdoa. Itu ya berdoa sih, karena salah satu doa yang diijabah Allah kan doa orang teraniaya kan. Jadi saat kita teraniaya, sebaik mungkin itu untuk kita berdoa hal yang baik. Jadi biar doa itu berbalik ke kita lagi kan. Katanya kalau kita mendoakan hal buruk atau mendoakan hal-hal apa tuh bakal berbalik ke kita. Jadi biar berbalik ke kita hal yang baik, berarti kita doain juga hal baik-baik. Saat itu gue berdoanya semoga mereka bahagia. Semoga mereka bahagia, semoga apapun yang mereka pilih jalan sekarang itu memang itu yang mereka inginkan. Jadi Dini juga bahagia dengan hidup Dini. Dulu gue berdoanya gitu. Ada satu poin gue sampai saking capek gue berdoa kayak gitu, dari situ gue lepas, maksudnya lepas semuanya. Ya udah gue start new life lagi, maksudnya hidup dari awalnya kan gue udah di jurang tuh, udah di titik terendah, akhirnya gue bangkit lagi pelan-pelan sampai gue menemukan orang yang ya insya Allah memang jawaban dari semua doa gue. Kalau gue bilang tuh pelangi gue tuh Arnes mungkin kan. Pelangi ya, karena kan selalu ada pelangi setelah hujan kan. Gue hujannya kemarin hujan tuh, badai tuh, itu udah badai, udah thunderstorm, udah pokoknya semuanya udah abu-abu. Dan gue selalu bilang, ya Allah, di mana-mana yang setelah kayak gitu kan akan ada pelangi pasti. Berarti Dini cuma tinggal nunggu pelangi Dini datang aja. Gue selalu kayak gitu maksudnya. Selalu, ya pokoknya harus menyemangati diri sendiri. Karena siapa lagi yang mau menyemangati Allah kalau bukan lo sendiri. Perempuan-perempuan nih apalagi banyak banget. Ya mungkin alhamdulillah gue dikasih gue dikasih kelebihan, maksudnya gue nggak kelebihan siapa ya gue belum punya anak kali saat itu dikasih iniannya ya, keringanannya. Tapi kalau untuk yang punya anak, maksud gue hidup lo nggak berakhir juga dengan lo punya anak dan lo berpisah. Tapi kalau lo nggak bahagia, kalau lo tersakiti itu buat apa kalau menurut gue ya. Terakhir ada pesan untuk Arnes kalau seandainya dia nonton. Hah, aduh, gue nggak mau, gue geli. Kok geli? Lu bukan kritikin. Enggak, karena gue tuh sama dia tuh menggelikan gitu. Coba dong, menggelikannya kayak gimana? Katanya kan dia pelangi. Hah? Enggak, dia tahu dia pelangi, walaupun gue suka bikin dia rungsing kalau dia bilang ruwet katanya. Buat Arnes, terima kasih sudah
sudah datang ke kehidupan aku yang super duper ribet. Kadang Ernest ini menjadi apa ya, menjadi tong sampah semua kemarahan gue, dan dia tuh menjadi korban dari semua ketraumaan gue. Jadi kalau gue lagi sedih, lagi apa kan pikiran kemana-mana, Ernestnya jadi korban karena gue langsung trauma yang dulu kan. Dan dia tuh selalu jadi korban, dan dia masih tetap dengan sabar gitu loh, mau mendengarkan. Mungkin dia udah enak, tapi gue tahu dia sabar banget. Dia apa namanya ya, semoga kamu seperti ini seterusnya selamanya. Semoga selalu bahagia, selalu sehat, selalu diberikan keberkahan terus oleh Allah. Jalannya selalu dilindungi, jalannya selalu selalu dituntun lah hal-hal baik sama Allah. Pokoknya jangan lelah untuk tetap menemani ketidakjelasan aku. Gue gak jelas, memang jangan lelah ya baby, sarannya. Terima kasih Andini. Terima kasih. Ngobrol-ngobrolnya dari mulai Liverpool zaman dulu, semuanya udah sekarang, semua udah ya. Udah dirangkum dalam ngobrol bareng teman, bukan sahabat. Sampai ketemu lagi di ngobat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.